Kalau dengar nama IPB orang-orang itu mikirnya tentang langsung pertanian. Kalau Unpad sendiri, kalau orang-orang dengar nama Unpad kayaknya langsung mikirnya kampusnya itu adanya di Bandung ya. Tapi enggak, Unpad itu adanya di Kabupaten Sumedang. We close it 5, 4, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KKE Bercerita episode 4. Kali ini bareng sama aku, Fitriana Musyanti, dan di samping aku udah ada dua narasumber dari univ-univ yang ternama di Indonesia tentunya. Tapi sebelum kita ngobrol jauh lebih dalam, sebenarnya kita kenalan dulu kali ya Kak. Dari yang cowok dan cewek ini ya? Dari banyak dulu. Dari banyak Ya, dulu. Perkenalkan, saya Peggy Wulandari, saya mahasiswa jurusan jurnalistik dari Unpad tahun 2021. Kalau masnya? Oh ya, perkenalkan ya. Nama saya Tegar Adi Prasetyo dari jurusan Teknik Mesin Biosistem atau Teknik Mesin Pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau sekarang IPB University ya. Yes. Nah, jadi dua narasumber di samping aku ini ada dari IPB dan juga Unpad. Ya. Seperti podcast-podcast yang sebelumnya yang udah di-host sama Kak Putri Oktaviana, kita mau menggali informasi tentang universitas-universitas di Indonesia ini ya. Dengan narasumber yang udah di samping aku, pertanyaan pertama nih, gambaran umum tentang universitas kalian ini gimana sih, Mas, Mbak? Gitu. Bisa dijelasin dari Mbaknya dulu atau Mas dulu? Oh, dari saya. Gantian, tadi Ya, udah first sekarang. Siap. Gambaran umum ya, kalau dari IPB itu pasti ya, kalau dengar nama IPB orang-orang itu mikirnya tentang langsung pertanian. Pertanian. Nyangkul, tandur ya kan, sawah kotor-kotor. Nah, tapi Padahal nggak mesti ya. enggak, jadi pertanian itu luas ya, jadi enggak cuma tentang ya di sawah gitu, enggak. Jadi ada banyak petani itu mencakup, ada peternakan, perikanan, terus juga ada misal kayak farmnya juga, ada ekonomi juga masuk. Nah, jadi banyak juga, enggak cuma di di sawah apa di ladang gitu enggak. Nah, terus juga selain itu buat IPB ya, gambaran umum kan ya? Iya, gambaran. Ya oke, jadi selanjutnya itu mungkin buat tempatnya ya, IPB itu langsung kan di Kabupaten Bogor, nggak di Kota Bogor. Jadi IPB itu ada dua ya, ada yang sarjana, ada yang vokasi. Itu tempatnya itu berbeda, nggak Kampusnya bisa. misah ya, soalnya nggak muat kayaknya, nggak tahu juga sih ya. Tapi misah ya, jadi yang di Kabupaten Bogor itu sarjana, terus yang di kota itu vokasi. Nah, jadi soalnya anak-anak vokasi itu hedon sih katanya biasa, tapi enggak sih. Kayak aku gitu. Iya, benar. Ya, terus apa lagi? Mungkin ada stigma gini ya. Apa? Kalau di Bogor mahal-mahal makanannya. Ya, itu kalau dari pengalamanku ya. Kalau aku makan buat kehidupan sehari-hari itu di sana ya murah sih, kalau bisa murah bisa mahal. Jadi tergantung dari kita. Benar, tergantung orangnya, bisa murah bisa mahal. Ya ini kalau yang online kan belum tahu ya. Iya benar, kalau aku kan sudah merasakan dulu. Udah 1 semester bisa kok murah. Terus juga apalagi ya. Ya paling itu sih gambaran umumnya ya. Kalau mau tahu detail lagi ya nanti bisa langsung enggak jangan langsung IPB aja, langsung daftar aja, bagus kok. Kampus nomor 1. Yes. Kalau kayak kosan di sana gimana? Kalau kosan banyak di sekitar kampus tuh. Oh ya, di dekat kampus tuh ada namanya Bara. Itu kayak buat tempat kayak pasar tapi bukan pasar. Jadi tempat buat makan-makan gitu. Nah, ada juga buat beli yang ngejual barang-barang sayuran ada. Terus banyak lah di situ kayak pasar tapi nggak pasar-pasar banget. Pasar gitu ya. Iya, ya itu ininya gitulah, nggak kayak pasar sekumuh itu enggak. Di dekat situ ada kosan di sana itu ya manusiawi lah. Harganya nggak mahal-mahal banget. Ada yang murah, ada yang mahal ya. Kalau buat cowok sih kalau aku sih ambilnya itu yang setahun itu 4 juta. 1 tahun bayarnya sekali. Iya sekali, banyak per tahun biasanya. Iya murah lah, bisa dianggapnya kalau di sana. Kalau di Bandung mahal ya. Sebulan kalau normal sih biasanya kos 500.000 sih sebulan. Kalau aku kontrakan kan jadinya lebih murah. Gitu. Kalau kayak asramanya gitu ada apa? Oh benar ya, asrama. Nah ya, jadi di IPB itu tahun pertama itu PPKU dulu. Jadi
sekarang PKU namanya. Jadi kayak penyetaraan dulu dari masuk SMA kan belum tahu mau gimana mungkin di kuliahnya. Jadi biar tahu gambaran umumnya dulu. Nah di situ 1 tahun PKU itu ada apa ya? Ada asramanya juga. Nah 1 tahun asrama terus PKU. Jadi biar lebih mengenal dulu sih buat kayak kulturnya di sana gimana, buat teman-temannya gimana. Kan dari mahasiswanya itu nggak cuma dari Jawa aja, Pulau Jawa, nah kan banyak dari Sumatera ada, Papua ada, dari yang nggak Indonesia juga ada. Iya, soalnya temanku ada orang Malaysia kesini. Kalau masih sendiri dari situ dekat Rujukan ya. lokal. Ya, paling lokal ya soalnya. Gitu sih. Kalau kayak transportasinya sendiri tuh gimana di sana aksesnya buat ke kampusnya gitu? Oke, kalau transportasi ya, buat transportasi itu menurutku ya agak susah sih emang. Soalnya kalau dari jalur KRL itu agak jauh kalau buat yang sarjana. Tapi kalau vokasi kalau ke stasiun Bogor itu deket banget. Jadi misal kalau mau naik kereta enak, kalau di vokasi enak. Tapi kalau sarjana habis naik KRL harus ini sih naik angkot lah kalau mau murah ya. Kalau punya duit banyak ya enaknya naik Grab. Itu lebih benar. Terus oh ya tahun pertama kan PPKU, nah itu nggak boleh bawa motor. Jadi 1 tahun itu asrama ya kemana-mana jalan. Jadi ya agak males, tapi ya kalau buat muter-muter univ sih masih enak, ada bis kampus. Tapi kalau keluar-keluar sih agak males. Soalnya kemana-mana jalan, terus keluar lagi misal kalau mau nge-Grab ya apa nge-Gojek bayar lagi mahal. Ya, makanya buat tahun-tahun pertama kayak aku dulu sih no lab, mainnya di asrama terus. Ya, yes, itu tadi sekilas gambaran tentang kampus di IPB ya. Nah, sekarang tinggal narasumber dengan Mbak yang cantik di samping aku ini ada dari Unpad. Bisa dijelasin gambaran tentang kampus Unpad? Kalau Unpad sendiri, kalau orang-orang dengar nama Unpad kayaknya langsung mikirnya kampusnya itu adanya di Bandung ya. Tapi enggak, Unpad itu adanya di Kabupaten Sumedang, bukan di Kabupaten Bandungnya. Terus untuk kampusnya itu ada 3. Yang pertama, yang kampus utama itu di Jatinangor. Terus yang kedua ada yang di Pangandaran itu khusus yang jurusan-jurusan yang ada di Pangandaran itu, sama yang satunya di Pati Ukur. Terus kalau Unpad ya universal sih, semua jurusan ada di Unpad ada. Kalau kayak kehidupan di Unpad sendiri itu gimana? Kalau aku kan maba ya belum merasakan kehidupan di Unpad. Mohon jadi maaf, belum tahu gambaran besarnya di belum Unpad. pernah ke Kemarin sempat ke sana tapi nggak masuk, belum pernah ngerasain kampusnya. belum sama sekali. Ya, nggak Resiko. apa-apa. Tapi ada kayak asramanya gitu nggak? Untuk asrama ada, tapi itu khusus untuk KIP yang mahasiswa KIP sama ada jurusan tertentu gitu. Tapi untuk yang jurusan untuk yang mahasiswa KIP itu 1 tahun pertama wajib asrama, terus selanjutnya yang boleh di asrama itu yang jadi pengurus asrama. Kalau mainnya sendiri di asrama enggak ya di rumah. Enggak, belum sama sekali belum offline. Kalau jurusan tertentu yang untuk praktek mungkin udah ada yang mulai hybrid, tapi aku belum. Tetap semangat. Ya itu tadi gambaran sekilas dari Universitas Pajajaran juga Institut Pertanian Bogor. Nah untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa cek-cek di websitenya ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang jalur masuk di kampusnya. Mulai dari mana? Kalian nggak partisipasi lagi Oke, atau dari aku. Mas ya? Kalau ini yang khusus itu kan yang mandiri. Iya. Kalau untuk yang mandiri di Unpad itu ada SMUP, seleksi masuk Universitas Pajajaran. Nanti bisa dikunjungin smup.unpad.ac.id. Kalau di sendiri itu ada SMUP yang pakai nilai UTBK sama SMUP ujian. Jadi kalau nilai UTBK ya pakai skor UTBK. Misal UTBK terus nggak lolos, skor itu bisa dipakai. Terus nanti ada tambahan nilai dari nilai yang kelas 12. Kalau yang ujian ya ujian biasa kayak ujian mandiri. Jadi jalurnya itu ya. Kalau dari yang IPB? Oke, kalau dari IPB itu ada ini ya, ada sarjana sama vokasinya. Kalau sarjananya itu ada yang tadi SNM sama SBM itu yang normal lah ya. Normal. Terus yang mandiri itu ada ini
ujian mandiri ya biasa yang ada uang pangkalnya itu. Nah terus ada uang pangkal soalnya IPB agak ini ya agak normal ya, tinggi soalnya. Nah terus ada jalur ketua OSIS. Nah ini biasanya banyak yang Kebumen ada, tahun bawahku ada, kalau tahunku nggak ada. Terus Nggak setiap tahun ada. Enggak maksudnya yang dari Kebumen. Oh, iya. Setiap tahun pasti ada yang jalur ketua OSIS itu. Terus ada jalur BUD sama jalur PIN, prestasi internasional nasional. Sama kalau dulu angkatanku itu ada jalur afirmasi yang dari daerah terpinggir. Ya terpinggir sih, gimana ya? Tapi yang Kebumen itu ya yang bisa tuh biasanya ada yang ketua OSIS, terus PIN sih. Kalau yang BUD Kebumen itu jarang. BUD itu beasiswa utusan daerah. Nah terus lanjut yang ke vokasi itu ada ini USMI itu kayak SNM. Jadi ntar buat USMI itu daftarnya itu ke BK dulu. Ntar biasanya dari IPB itu ada ngasih surat ke sekolahnya lewat BK. Nah, BK mengumumkan ke siswanya buat ini misalnya mau daftar USMI vokasi IPB. Nah terus ada juga UTMBK. Iya, intinya yang mandirinya vokasi lah ya itu. Ya sama sih. Jadi itu pakai nilai UTBK sih kalau yang vokasi itu. Cuma 2 itu sih. Kalau misal nih anak-anak kelas 12 pengen cari tahu lebih dalam tentang itu, yang ada namanya bisa dibuka. Oke, ada. Jadi kalau misal teman-teman anak kelas 12 ya Pak, kelas 11 kalau mau tahu Nggak juga apa-apa. boleh. Kalau kelas 10 juga boleh ya. Kalau mau tahu itu ke web admisi.ipb.ac.id. Kalau enggak ke ini ke Sosmednya. akun sosmed, benar ada IPB official, terus ada Duta IPB. Itu di Instagram. Benar di Instagram. Kalau mau ke Forkoma Kebumen juga boleh. Ada Informasi juga. nih. Iya. Ya itu tadi ya untuk dari Unpad, websitenya tadi Ada unpad.ac.id. Kalau untuk IG-nya ada Universitas Pajajaran. ya, itu bisa sambil dicek-cek kalau kalian mau tahu informasi Anak-anak lebih Amis. dalam. Ya, Asik. anak-anak Amis sudah cari tahu informasi Iya. sejak kelas 10. Ya, sama ada satu lagi aku tahu Mbak. Unpad cantik. Emang Iya. ada Ada dong. Iya dong. Pasti sering. jiwa-jiwa Loh. suka nyari-nyari cewek cantik nih kayaknya nih. Udah. Unpad gelis. Oh, iya, Unpad gelis, kok Unpad cantik? Sorry cantik. Gelis itu bahasa Sunda ya? Gelis cepet ya? Bahasa Kebumen. Oh, salah. Sorry. Ya lanjut lagi ya, setelah tadi ada pertanyaan tentang pertanyaan dan penjelasannya udah juga dari narasumber tentang gambaran umum kampusnya, terus jalur masuknya. Sekarang kita lanjut lagi bahas tentang UKM dan Ormawanya. Sekarang dari yang mana dulu nih? Ya udah dari aku boleh. Oke. Biar Ya. gak ladies first terus. Ya. Oke, jadi buat UKM sama Ormawa itu ya seperti pada umumnya ya pada universitas lain. Di IPB itu ada ini buat UKM banyak sih. Dari olahraga ada ini yang aku ikutin ya tenis meja sih. Tenis meja bro. Ada tenis meja, terus tenis lapangan, ada sepak bola, ada basket, ada futsal juga ada panahan, berkuda. Itu yang katanya biar ini ya, yang apa? Apa? Sunnah. Oh, Rasul. iya. Nah, itu panahan. Itu sih, terus ada UKM lain juga kayak pencaksilat ada juga, taekwondo banyak, terus juga ada UKM ini yang paduan suara, ada namanya apa Gun? Aku lupa ya namanya ya. Aku lupa yang paduan suara itu terkenal. Ininya itu terkenal ya. Aku lupa, sorry. Sering banget lihat kayak anak-anak Nah, suara bener. dari Benar. Ada ke luar. Terus ada ini juga, ada yang ngeband. Terus UKM apalagi ya? keagamanya juga ada. Keagamaan pasti ada, dari agama Hindu ada, terus Buddha ada, Islam ada, Kristen ada, semua ada. Komplit Katolik lah ya. juga komplit. Buat tempat ibadah juga ada masjid ada, gereja ada Di sana. Iya. Terus UKM, ada ini yang pecinta alam. Nah, pecinta alam ada namanya UKF, unit kegiatan flora fauna. Itu kegiatannya itu ya kayak neliti flora fauna gitu. Nah terus ada juga yang kayak
apa ya, pencinta alam yang satunya lagi yang kayak apa, muncak-muncak. Nah itu yang itulah pokoknya, nggak tahu aku namanya, lupa. Iya, terus kalau Ormawa ya UKM kan banyak lah, masih banyak. Terus nggak cukup kalau sebutin satu-satu. Terus kalau Ormawa itu di tiap departemennya ada, kayak misal himpunan kan ya, tahu lah, kamu udah tahu, keren. Ada himpunan, terus ada BEM. Nah terus di PKU tadi ya, yang pertama itu di situ juga ada sendiri. Jadi kan buat PKU itu belum masuk ke departemen ataupun jurusannya. Jadi di PKU itu ada Ormawanya sendiri, ada BEM-nya, itu bukan BEM ya, Ormawa PKU namanya, itu sendiri. Ya mungkin begitu sih kalau buat Ormawa sama UKM. Ya, itu Ormawa sama UKM di IPB ya. Sekarang Yes. kalau di Unpad sendiri gimana? Kalau di Unpad sama ya, kalau secara umum sama, ada tenis meja, futsal, ada silat, terus ada catur juga. Kalau pecinta alam juga ada, terus ada ini protokoler, khusus protokoler, kayak dilatih jadi MC yang baik gitu. Terus paduan suara, terus yang ini pecinta budaya, kayak apa sih namanya kalau di Sunda, itulah yang Ya, budaya pokoknya Sunda itulah. itulah. Terus ya masih banyak lagi. Kalau untuk Ormawanya ada BEM, ada himpunan, ada Kabim, sama itu apa, organisasi-organisasi keagamaan. Kalau Maya sendiri ikut apaan? Kalau tahun pertama masih magang di ini himpunan, masih tahap magang. Kalau Masnya? Iya, kalau aku itu ikutnya Anak tenis meja juga cuy. iya tenis meja. Ormawanya Ormawa ini ikut apa sih, aku kemana itu nih ya? Oh himpunan, ya himpunan baru selesai ini, baru saya kemarin, jadi lupa. Terus himpunan, terus ada ini kayak UKM keagamaan, terus ikut jadi pengurus aku. Paling itu sih, udah itu aja udah sibuk sih, soalnya kalau nggak kuat, anak-anak ambis. bukan ambis, gabut, Oh gabut. makanya ikut. kalau maba masih ikutnya itu sih, banyaknya di panitia kepanitiaan. Iya. Besok kalau udah lama mungkin bisa sampai ini. Iya. Ya itu tadi gambaran sekilas tentang UKM sama Ormawa yang ada di Unpad juga di IPB. Nah kalian kalau misal mau pengen cari tahu lebih dalam lagi, kalian bisa kunjungi websitenya, ada di admisi.ipb.ac.id, kalau mau kunjungin sosmednya juga ada Instagramnya. ipb.official sama ipb. Ya kalau dari Untuk websitenya ada unpad.ac.id, terus untuk untuk Instagramnya @universitas_pajajaran. itu tadi sekilas info, dan sekilas sih banyak ya, banyak Sekilas. info dari Universitas Pajajaran juga Universitas Pertanian Bogor. Ingat ya, mindsetnya jangan pertanian itu kuliahnya berarti tani, nandur, nyangkul, enggak ya? Udah. Ya boleh sama masnya nanti. Ya, terima kasih buat narasumber yang udah hadir pada hari ini, udah meluangin waktunya. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat buat anak-anak SMA Negeri 1 Kulirong pada khususnya, dan untuk anak-anak sekolah lainnya pada umumnya ya. Jangan lupa setelah ini juga masih ada podcast-podcast dengan universitas-universitas lain. Terus pantengin IG-nya KKE. Juga kalau mau follow IG aku boleh. Mau pantengin IG-nya dari Unpad, dari IPB buat stalking informasi-informasi tentang Unpad dan IPB juga boleh banget. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.